Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Oppo A54 dengan Realme C25. Selain bersaudara, kedua HP ini juga memiliki kapasitas RAM dan ROM yang sama. RAM-nya sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Harganya pun juga cuman beda sedikit. Oppo A54 dijual dengan harga Rp2.700.000, sedangkan Realme C25 dijual dengan harga Rp2.500.000. Kira-kira pertanyaannya, di antara kedua HP ini lebih oke yang mana sih untuk dibeli? Oppo A54 atau Realme C25? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas lengkap bareng-bareng. Yang pertama kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk masalah desain jelas ya tampak perbedaannya. Aura kemewahan lebih terpancar di Oppo A54 dibandingkan Realme C25. Oppo A54 menggunakan finishing yang glossy atau tampak mengkilap dengan perpaduan warna yang cukup manis nan cantik. Tapi sayangnya licin saat dipegang pas nggak pakai softcase. Di bagian belakang cuma ada satu buah framing kamera dan logo Oppo. Sensor sidik jari atau fingerprint terletak di bagian samping. Jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan side fingerprint. Sedangkan Realme C25 sebaliknya memiliki finishing cover yang matte atau doff, serta memiliki garis-garis halus yang bikin HP-nya nggak licin saat digenggam. Dan desain belakang Realme C25 ini terkesan lebih laki banget menurut saya. Di bagian belakang bodinya ada satu buah framing kamera, sensor sidik jari atau fingerprint, dan satu buah logo Realme yang dicetak cukup besar. Untuk bagian depan atau layar, perbedaan keduanya sangat jelas terlihat. Oppo A54 sudah menggunakan konsep layar pancol kekinian. Ukuran layarnya sebesar 6,51 inch SD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah IPS LCD. Sedangkan untuk Realme C25 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch SD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah IPS LCD dengan konsep layar yang masih water drop screen. Dari segi desain atau tampilan, kalau kamu nyarinya yang modelnya cakep dan kekinian, mungkin kamu bisa pilih di Oppo A54. Desainnya tipis, layarnya sudah pancol dan sudah menggunakan side fingerprint. Tapi kalau kamu maunya yang penting bagus dan lebih tahan banting, mungkin kamu bisa pilih di Realme C25. Karena Realme C25 sudah disertifikasi oleh TUV Rheinland dan sudah lolos melewati serangkaian drop test. Untuk masalah seberapa kuat dan tangguh HP ini, kamu bisa cari video drop test lengkapnya di channel tetangga, supaya kamu tambah yakin dan nggak ragu lagi. Untuk masalah desain, sepertinya tergantung dengan selera masing-masing aja sih ya, lebih oke dan cocok yang mana. Tapi kalau kamu nyarinya lebih kekinian dan yang lebih trendy, menurut saya pilihannya ada di Oppo A54. Dan sekarang bagaimana dengan spesifikasi dan performanya? Untuk masalah spesifikasi, persamaan di antara kedua HP ini cuma terletak di bagian RAM dan ROM-nya saja. Selebihnya banyak perbedaan. Oppo A54 memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio P35 octa-core 12nm. Tergolong kentang buat orang yang hobi main game. Baterainya sebesar 5000 mAh yang sudah dilengkapi dengan fast charging 18W dan juga sudah menggunakan port USB Type-C. Untuk UI-nya menggunakan Android 10 dengan basis ColorOS 7.2. Untuk Realme C25 sendiri memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan lebih powerful dan lebih oke buat gamer pastinya. MediaTek Helio G70 octa-core 12nm. Baterainya lebih besar dari Oppo A54, yaitu sebesar 6000 mAh yang sudah dilengkapi dengan fast charging 18W dan sudah menggunakan port USB Type-C. Untuk UI-nya sudah menggunakan Android 11, lebih update dari Oppo A54 dengan basis Realme UI. Untuk masalah sensor, kedua HP ini memiliki sensor yang sama dan sensor gyroscope sudah ada di sini. Jadi aman buat orang yang hobi main game. Dan dari semua spesifikasi dan chipset yang digunakan, skor AnTuTu yang dihasilkan jelas sangat berbeda. Oppo A54 cuma mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 100 ribuan, sedangkan Realme C25 mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 200 ribuan.
Pengalaman main game juga beda jauh. Sebagai contoh di sini buat main PUBG Mobile, Oppo A54 cuman mentok di grafik smooth medium dan balance medium. Experience-nya pun juga standar atau bisa dibilang biasa aja. Sedangkan di Realme C25 mampu bermain hingga grafik smooth ultra dan mentok di SD high. Dan experience bermainnya juga lebih oke dan lancar menurut saya. Di sini jelas ya, buat kamu yang anaknya gaming banget, maka Realme C25 adalah pilihan yang tepat menurut saya. Performanya oke, baterainya pun juga gede. Dan yang terakhir kita akan bahas masalah kameranya. Dari sektor kamera, kedua HP ini sama-sama menggunakan 3 lensa untuk kamera bagian belakang. Namun memiliki resolusi yang berbeda pastinya. Oppo A54 memiliki 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Fitur-fitur kamera yang ditawarkan lumayan banyak. Selain foto dan video, di sini masih ada mode malam dan potret atau bokeh. Di bagian selengkapnya masih ada Google Lens, foto panorama, makro, stiker, slow motion, selang waktu, dan mode pakar. Sedangkan untuk Realme C25 memiliki kamera utama lebih besar dari Oppo A54, yaitu sebesar 48 megapiksel. Selain itu, ada 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Untuk kamera selfie-nya cuma sebesar 8 megapiksel, lebih kecil dari Oppo A54. Untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada mode malam, potret atau bokeh, dan mode 48 megapiksel. Di bagian selengkapnya masih ada slow motion, selang waktu, mode pakar, panorama, dan ultra makro. Untuk hasil foto dan videonya bagus mana, kamu bisa nilai sendiri dari hasil foto dan video berikut ini. Dan ini adalah contoh perekaman video untuk kamera depan menggunakan Oppo A54 yang sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah Realme C25. Oke, dengan pemandangan sawah yang habis dipanen. Jadi udah lama nggak bikin video, sekalian bikin video, bikinnya di dekat sawah. Oke, kamu bisa lihat lebih bagus yang mana. Kalau misalnya untuk dari hasil layarnya sih lebih bagus di Oppo A54 maksudnya, karena juga kamera depannya lebih besar. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Oppo A54 dan Realme C25. Kamu bisa lihat untuk warnanya, kira-kira lebih dapet yang mana, lebih oke yang mana. Oke, ini kamu bisa buat jalan. Dan untuk keduanya ini tanda kutip tidak memiliki fitur ultra stable video ya. Jadi kalau misalnya buat jalan atau lari pasti bakal goyang-goyang. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau kamu nyarinya lebih ke modelnya yang bagus, kekinian, super slim, dan kamera selfie-nya yang bagus, mungkin kamu bisa pilih di Oppo A54. Tanda kutip nggak main game yang berat-berat. Tapi kalau kamu nyarinya lebih ke performanya yang lebih oke, baterainya jumbo, dan kamera utamanya besar, mungkin kamu bisa pilih di Realme C25. Pokoknya semua itu disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Tapi ingat, jangan asal beli juga, harus diseleksi terlebih dahulu. Nanti ujung-ujungnya nyesel karena nggak sesuai harapan dan ekspektasi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami, dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut kamu lebih oke yang mana sih? Oppo A54 atau Realme C25? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.